Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum itu Pak Guru ingin mengabsensi kalian. Ahmad Rifaldi Amin, Alfian, mana suratnya? Itu, Pak. Ayu Wijayati, Ada, Pak. Bilbina, Ada, Pak. Dirga, Ada, Pak. Ayo, Ada, Pak. Elsa, Ada, Pak. Erwinda, Ada. Winita, Ada. Zuhra. Oke, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah siswa dapat menganalisis transaksi persamaan dasar akuntansi dan kemudian mencatat analisis tersebut ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Seperti itu ya. Materi akuntansi itu sangat melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Secara tidak langsung kita telah melakukan kegiatan akuntansi. Salah satu contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ya, kalau di kelas ini ya ada yang menjadi bendahara. Saya, Pak. Oke, silakan Dinda. Nah, pada saat Dinda menjadi bendahara, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Dinda? Mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran baik berupa bentuk nota, kwitansi, dan pengeluaran lainnya. Oke, tujuannya ya, kamu itu mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut itu untuk apa? Agar teman-teman dan wali kelas mengetahui pengeluaran uang itu kemana dan sisanya itu ada korupsi gitu. Oke, kita tepuk tangan untuk Dinda. Oke, tujuan perusahaan itu mengumpulkan semua bukti transaksi, kemudian menganalisis dan mencatat ya ke dalam laporan keuangan. Ya, tujuannya adalah agar perusahaan tersebut itu bisa mempertanggungjawabkan ya laporan keuangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, salah satu contohnya ya pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yaitu adalah pihak internal dan pihak eksternal ya. Kalau pihak internal ya seperti direktur, pada pemilik perusahaan dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan kepada pihak-pihak eksternal ya, informasi akuntansi itu dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah, pihak investor dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Pak Guru ya telah mengirimkan link untuk materi ya. Kalian bisa mempelajari materi tersebut dan kemudian kalian perhatikan video yang ada pada link tersebut ya. Saya kasih waktu kalian untuk belajar sejenak agar kalian memiliki pandangan ya tentang materi pada persamaan dasar akuntansi. Itu. Aku seorang pengusaha.
juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah dan sisanya utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Lalu aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah yang didapat dari utang di toko Supercom. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaanku tadi itu termasuk contoh dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada piutang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dariku atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasiva. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur performa perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini. Harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas, yang artinya aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan modal atau ekuitas. Nah, sekarang kalian sudah selesai mempelajari materi itu? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak. Ya, apa? Di saat saya berjalan, jalan saya itu laku, terus saya mendapatkan pendapatan. Pengaruh transaksi tersebut terhadap laporan keuangan Pak. Oke, nah kalau misalkan ya ada pendapatan yang diterima, maka bagaimana pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan? Nah, maka ya pengaruhnya adalah harta perusahaan akan bertambah untuk kas. Ya kan, kalian akan terima uang. Nah, kemudian pengaruhnya bagaimana? Ya, modal perusahaan juga akan bertambah dari adanya pendapatan tersebut. Oke, nah sekarang saya akan membentuk 6 kelompok ya, karena di sini ada 33 siswa. Nah, nanti tugas kalian adalah ya saya akan memberikan ya beberapa transaksi yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, dari hasil diskusi tersebut kalian akan mempresentasikan bahwa misalkan contohnya dari transaksi tanggal 1 ini pengaruhnya terhadap perubahan posisi laporan keuangan itu seperti apa dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, saya pahami? Oke, untuk transaksinya atau tugasnya akan saya share di grup kelas ya. Karena saya kebetulan di sini menggunakan Google Form ya. Nanti kalian tinggal memasukkan, menganalisis, kemudian memasukkan analisis tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Gimana, tugasnya sudah masuk? Oke, nah nanti tugasnya itu seperti ini ya tampilannya ya. Di sini sudah ada tabel persamaan dasar akuntansi, kemudian di sebelahnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa transaksi. Ini itu ini. Oke anak-anak, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Ya. Oke,
Oke, kalau misalkan sudah selesai berdiskusi, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan dari apa yang sudah kalian diskusikan barusan. Ya. Ya. Nanti pada saat misalkan ya kelompok satu sedang diskusi, kelompok lain menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok tadi, bisa bertanya ataupun menjawab. Ya. Yuk sekarang kelompok satu bisa presentasi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Pada bulan November 2021, Bengkel Makmur memiliki saldo kas yaitu 75 juta, saldo utang 15 juta, saldo perlengkapan 10 juta, saldo peralatan 25 juta, saldo hutang usaha 25 juta. Dari saldo tersebut dimasukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi, yaitu kas 75 juta, piutang 15 juta, perlengkapan 10 juta, peralatan 25 juta, utang 25 juta, dan saldo awalnya adalah 100 juta. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada tanggapan ya dari presentasi kelompok satu? Ada Pak? Ya, Bunga. Itu model kok bisa 100 juta, dapat dari mana? Bagaimana dari kelompok satu? Dari pertanyaan Bunga? Saldo awal kenapa bisa 100 juta, yaitu kas ditambah piutang, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan, dan dikurangi utang. Jadi saldo awal adalah 100 juta. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa konsep persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Kalau misalkan mau mencari modal, rumusnya adalah harta dikurangi utang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah selanjutnya kelompok 2. Pada tanggal 4 Desember 2021 diterima pendapatan jasa servis mobil sebesar 10.300.000. Jadi dipindahkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Kas 10.300.000 dan modal 10.300.000. Sekian, terima kasih. Gimana, ada tanggapan dari kelompok lain ya dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Ada tanggapan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada bisa dilanjutkan presentasinya oleh kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di tanggal 12 Desember 2021 diterima pendapatan jasa servis mobil sebesar 3.500.000. Jadi jika dipindahkan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi, di kasnya itu bertambah senilai 3.500.000 dan di modal bertambah senilai 3.500.000. Gimana? Ada tanggapan ya dari presentasi kelompok 3? Ya. Sudah paham? Yuk sekarang giliran kelompok 4 untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya tadi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada tanggal 20 Desember 2021 telah diselesaikan jasa servis mobil sebesar 1.750.000 dan baru diterima sebesar 750.000. Maka kas bertambah 750.000, piutang bertambah 1.750.000 dan modal bertambah 1.750.000. Apakah sudah benar jawaban dari kelompok 4? Benar. Oke, nah sekarang kelompok 5 presentasi dari apa yang sudah tadi didiskusikan bersama kelompoknya. Ayo, siapa yang mau menjawab perwakilan? Pada tanggal 25 Desember 2021 memberi kas dari servis sepeda motor sebesar 6 juta. Maka jika dipindahkan ke kolom bersama akuntansi, maka kasnya akan bertambah 6 juta dan modalnya akan bertambah 6 juta. Tanggapannya bagaimana dari kelompok 5? Apakah sudah benar jawabannya atau masih ada yang salah? Ya, benar. Yuk, kalau misalkan kelompok 5 sudah benar, sekarang dari kelompok 6 terakhir ya. Ya, kelompok 6. Pada tanggal 26 Desember 2021 dibayar beban iklan sebesar 250.000, sehingga di tabel persamaan akuntansi ditulis kas berkurang sebesar 250.000 dan modal berkurang sebesar 250.000. Apakah ada tanggapan ya dari kelompok lain dari jawaban kelompok 6? Ada. Nah, ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nah ini ya
setelah ini kita akan bermain game ya. Saya akan tanya nanti setiap kelompok ya, apakah kalian itu sudah bisa memahami materi menganalisis transaksi dan kemudian mencatat ke dalam tabel persamaan akun. Oke, saya siapkan dulu gamenya. Kita akan bermain game sebentar lagi ya sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 6 soal karena tadi Pak Guru itu membentuk 6 kelompok. Jadi satu kelompok memiliki kesempatan untuk menjawab satu soal, ya kan? Nah, nanti yang benar akan mendapatkan poin dan dapat hadiah dari Pak Guru. Ya. Oke, nah sekarang Pak Guru mulai dulu. Persiapan ya? Ya. Oke, ini kuisnya ya. Mulai. Persiapan. Oke, kelompok 1 bersiap-siap. Nah, ayo ini ada waktunya. Cepat. Jawabannya apa? Coba. Oke, kelompok 1 apa? B. Kelompok lain? B. Kita buktikan jawabannya. Kelompok 1 jawabannya C. Kelompok lain yang salah. Oke, selanjutnya. Oke, kelompok 1 mendapat poin 108. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk kelompok kedua. Siapa? Ayo, Pak. Apa? Ayo, kelompok kedua. B. Kita cek benar atau salah? Salah. Kita cek. Oke, selanjutnya persiapan untuk kelompok 3. Z. Oke, ini kelompok 3. Ayo. C, Pak. Kelompok 3. Apa sih? Oke, kelompok A jawabannya adalah A. Kita cek. Salah. Ya. Ya. Dapat poin. Oke, bisa dipilih. Pilih yang mana? Pojok kanan, tengah. Oke. 1, 2, 3. Menambah poin sebesar 200. Oke, kita akan memasuki babak bonus yaitu pertanyaan keempat, kelompok 4 persiapan. Kelompok 4 menjawab A. Kita cek jawabannya benar atau salah. Ya, benar. Oke, lanjut. Sekarang kelompok 5 persiapan. Oke, ini pertanyaannya. Waktu terus berjalan. C, benarkah? Kelompok 5. Yang C, ya, kelompok 5 menjawab C. Cek benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Betul. Salah. Ya. Oke, terakhir dari kelompok 6 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Yuk. Untuk menjawab pertanyaan yaitu yang E. Jawabannya Pak.
A. Oke, A. Apa? Oke, kunci E. Benar, benar. Benar. Oke, salah. Oke, jawabannya dengan A-nya salah. Oke, nah sekarang Pak Guru ingin meminta kalian menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini? Oke, Jordan. Bahwa konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan modal ditambah hutang. Jadi pengaruhnya terhadap transaksinya adalah harta dengan harta, harta dengan modal, dan harta dengan hutang. Oke, pinter Jordan ya. Jadi konsep persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan modal ditambah hutang. Oke, ada tanggapan lain dari temannya mungkin? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru ingin merefleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, siapa yang ingin memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini? Oke, Alia, refleksi untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Cukup menarik dan menyenangkan Ya. karena adanya kuis yang tadi. Selain itu, Kuisnya kurang banyak, Pak. oke, kuisnya kurang banyak. Nanti pertemuan berikutnya Pak Guru tambah lagi. Siap. Yang lain? Kalau yang benar itu kasih hadiah. Oke, ya nanti kalau misalkan juara ya, misalkan kelompok 1 juara, nanti Pak Guru kasih coklat ya. Ya. Pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih anak-anak atas refleksinya ya. Pak Guru akan memperbaiki pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Pak. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru akhiri. Jangan lupa ya, kalian mempelajari materi jurnal umum ya, karena pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jurnal umum ya. Tetap belajar, jaga kesehatan, apalagi pada saat ini kondisi atau cuaca itu tidak mendukung ya. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Kalian ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.